Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak R, channel edukasi dan inspirasi. Alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad al-fatihil lima khuliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Qala Allah fil Qur'anil Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Singosari, yaitu Bapak Kusnadi MPDI. Yang saya hormati semua Bapak Ibu guru beserta karyawan SMP 2 Singosari. Tidak lupa semua siswa-siswi mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 SMP Negeri 2 Singosari yang kami cintai, yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada bulan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dapat bertemu di bulan yang mulia, di bulan istimewa dalam keadaan sehat walafiat. Kemuliaan bulan ini yaitu tepatnya bulan Rabiul Awal. Ada peristiwa yang sangat monumental, ada peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dikenal dengan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa kok bulan Rabiul Awal ini bulan yang istimewa sebab kelahiran Nabi Muhammad? Sebab anak-anak kalian, anak-anak yang saya cintai, yang kami banggakan, dengan lahirnya Nabi Muhammad berarti kita itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Dengan kelahiran Nabi Muhammad berarti kita bisa menghormati, kita bisa menyayangi, kita bisa melakukan apa saja sesuai dengan apa yang telah disyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini yang dimaksud kemuliaan dalam bulan sebab lahirnya besar Muhammad SAW. Artinya apa? Bentuk syukur, bentuk tanda syukur kita. Dengan tanda syukur kita berarti kita harus mengagungkan, memuliakan, meramaikan hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Dalam bentuk apa mengagungkannya, meramaikannya, memuliakannya? Itu pertama, paling enggak minimal kita harus, yaitu hati kita harus merasa bangga, hati kita harus merasa senang dengan adanya kelahiran bulan Rabiul Awal Nabi besar Muhammad SAW. Senang, alhamdulillah, hati saya senang dengan adanya Rabiul Awal, dengan adanya peristiwa lahir Nabi SAW Muhammad SAW. Hati kalau sudah senang, berarti kita sudah termasuk manusia, makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa kita harus kok memuliakan, kok harus memperingati, mengagungkan bulan Rabiul Awal? Sebab kita ada hidup di kesempatan di dunia itu adanya Nabi besar Muhammad SAW. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak mungkin kita ada hidup di kesempatan di dunia, tidak mungkin. Adanya alam semesta semua itu sebab adanya Nabi besar Muhammad SAW. Adanya sebelum diciptakan, sebelum semua manusia makhluk pertama diciptakan oleh Allah, Nabi SAW itu nur Nabi sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah.
Makanya sampai-sampai Nabi Adam alaihissalam itu waktu tempatnya itu di surganya Allah bersama para malaikat, bersama-sama iblis ya. Iblis itu dulu di surga, malaikat di surga, Nabi Adam di surga. Nah, dengan suatu sebab kesalahan Nabi Adam alaihissalam, maka Nabi Adam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan salah satu kesalahan, kecongkakan, kesombongan iblis diusir oleh Allah. Yang pertama diusir iblis, baru Nabi Adam. Terus Nabi Adam digoda oleh iblis, wahai Nabi Adam, kan kamu dijanjikan oleh Allah untuk menikmati seluruh fasilitas yang di surga ini, seluruh memakan apa saja di surga ini. Itu untuk apa? Untuk kamu nikmati. Maka barang siapa yang dilarang berarti kamu ingin tidak menikmati, tidak langgeng. Makanya Nabi Adam tergoda. Kedua layan iblis akhirnya makan buah budi yang dilarang Allah. La taqrabah bisyajarah. Jangan dekat-dekat pohon budi. Dekat-dekat saja tidak boleh, apa-apa makan. Nah, ini Nabi Adam ini tidak malah mendekat memakannya. Wah, ini malah diusir oleh Allah sebab rayuan iblis. Makanya iblis itu menyesatkan, menyesatkan untuk menjadi orang malas, menyesatkan untuk menjadi macam-macam. Itu iblis menjadi berlaku yang tidak baik, senang melakukan kejahatan, senang melakukan tidak baik. Itu semua itu rayuan iblis. Itu sudah ada ceritanya sampai Nabi Adam itu terpengaruh pada ini kesenangan sesaat. Itu anak-anak yang dimaksud. Kita harus puasa bangga, mengagung-agungkan, memperingati hari kelahiran besar Muhammad SAW dengan cara pertama memperbanyak lesan kita membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena sholawat ini merupakan perintah Allah. Semua Allah merintahkan itu Allah tidak mengerjakan. Contoh Allah merintahkan sholat wajib, Allah tidak melakukan sholat. Allah memerintahkan puasa, Allah tidak melakukan puasa. Tapi Allah makan sholat, Allah sendiri yang membaca dulu. Dasarnya di surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Gusti Allah dan para malaikat sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baru Gusti Allah sudah sholawat, malaikat sholawat, Allah perintah kepada kita semua beriman. Wahai orang beriman, sholawat kalian semua kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah anak. Maka sholat yang paling utama, ibadah manusia itu membaca sholat di mata Nabi besar Muhammad SAW. Ya, kami lanjutkan yaitu tentang kemuliaan di bulan Rabiul Awal. Salah satu kemuliaan di bulan Rabiul sebab lahirnya manusia yang istimewa, yaitu bernama Nabi besar Muhammad SAW dari pasangan Sayyidah Aminah dan Abdullah. Sayyidah Aminah merupakan ibu Nabi besar Muhammad SAW. Sayyid Abdullah merupakan ayah dari Nabi besar Muhammad SAW. Nama Muhammad itu diberikan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib sendiri kakeknya sebagai pemegang kunci Ka'bah. Kenapa kok bulan awal itu bulan yang mulia, yang istimewa? Sebab Nabi besar Muhammad SAW memiliki sifat-sifat yang mulia juga. Yang salah satunya memiliki sifat amanah. Apa itu amanah? Artinya dapat dipercaya. Dari segala hal, ucapan, perbuatan, tingkah laku, itu sampai musuh-musuhnya itu percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Saking amanahnya, musuh itu percaya. Padahal musuhnya sendiri, musuhnya Muhammad kok percaya kepada Nabi Muhammad? Tidak percaya pada temannya sendiri. Ini yang mulai dari kecil ucapannya tentunya tidak membuat susah, tidak pernah yaitu mengecewakan orang lain, tidak pernah mengecewakan musuhnya sendiri. Sampai-sampai suatu waktu ada peristiwa sejarah untuk memindahkan Hajar Aswad. Itu di antara suku-suku itu ada kabilah-kabilah, ada banyak suku di sekitar Ka'bah. Itu rebutan, kepingin semua memindahkan Hajar Aswad. Karena kalau siapa yang berhasil memindahkan Hajar Aswad, itu berarti suku yang mulia. Namanya antara suku ada suku kepingin mulia semua.
rumah rebutan sampai ingin terjadi peperangan. Sebelum terjadi peperangan sebab kepingin pindah Jawa, terus musyawarah sampai deadline. Akhirnya diputuskan gini saja, ya kita sama-sama mulia, ini nanti yang membedakan siapa pertama kali yang lewat Ka'bah. Akhirnya suatu waktu Nabi Muhammad berjalan melewati Ka'bah. Dengan melewati Ka'bah, nah ini padahal ini musuhnya ini diberi kepercayaan untuk memindahkan Hajar Aswad. Kita pindahkan ke kain semua antar suku. Pojok kain kanan, kiri, belakang, depan, sama ikut mengangkat memindahkan Hajar dengan usulan dan inilah. Maka semua suku sangat senang, sangat gembira dengan kepercayaan yang telah diusulkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu sifat amanah, kepercayaan yang diberikan kepada Nabi. Yang kedua, sifat fatonah, yaitu sifat cerdas dalam memahami situasi, cerdas dalam memahami sesuatu peristiwa permasalahan baik permasalahan perjuangan terhadap kaum kafir Quraisy, baik permasalahan pada sekitar kota Makkah dan Madinah, baik permasalahan ekonomi dan sebagainya. Ini semua itu dijalankan dengan cara fatonah, dengan cara kecerdasan Nabi Muhammad SAW, sehingga tercapai solusi yang terbaik untuk umat Nabi Muhammad SAW, khususnya di lingkungan Bani Hashim, di lingkungan kafir Quraisy yang akhirnya semua simpati, yang akhirnya semua berduyun masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat yang dikenal dalam Al-Quran di surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Telah datang kemenangan, kemuliaan, semua berbondong menuju apa? Menuju yaitu masuk Islam, sebab yang dibawa kejujuran, kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu tabligh. Apa tabligh? Menyampaikan. Di setiap sesuatu itu Nabi Muhammad itu punya kewajiban menyampaikan. Baik itu rasanya baik disampaikan, balighu anni walau kana murah. Sampaikan walaupun mungkin rasanya pahit, kita sampaikan sesuatu kebenaran yang batin, yang hati itu disampaikan Nabi Muhammad. Dengan tabligh inilah maka keberhasilan dakwah untuk bisa merangkul semua suku-suku, semua kabilah untuk menjadi satu padu membangun kota suci Mekah yang dikenal dengan Piagam Madinah untuk kemenangan hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu sifat yang ketiga. Itu pertama tadi amanah, dapat percaya, yaitu terus apa tadi? Tabligh, menyampaikan, fatonah, cerdas. Yang terakhir yaitu as-siddiq, jujur. Nah ini jujur inilah yang membuat semua terkagum-kagum, yang membuat semua itu heran. Dengan kejujuran mulai lahir sejak kecil itu sudah dipercayai, yaitu dagang oleh musuhnya sendiri. Saking jujurnya sampai labahnya, sampai keuntungannya itu dikisikan semua. Saking jujurnya Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat as-siddiq, yang artinya jujur. Tadi menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu memiliki sifat amanah, sifat fatonah, sifat siddiq, sifat tabligh. Dari keempat sifat inilah tujuan utama dilahirkan Nabi Muhammad SAW ke dunia. Yang pertama yaitu untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, innama bu'istu liyutammima makarimul akhlak. Saya diutus oleh Allah, saya dilahirkan itu tidak ada lain kecuali apa? Liyutammima makarimul akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan tata krama, supaya bisa kita itu mempunyai sifat sopan santun yang baik. Tujuan utama dari itu. Mungkin kita dalam bertutur kata, berucap, itu bertutur kata sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah itu mencontohkan bertutur yang baik, maka
Siapa yang hatinya itu iman, yakin kepada Allah, kalau ucapan kita itu setiap yang kita keluarkan dari mulut kita itu ada tulisannya. Oh ini mungkin ngucap jelek, ditulis langsung. Oh ngucap bagus ditulis, ngucap apa ditulis, semua ditulis. Nah kalau kita itu tidak bisa menahan untuk ucapan jelek, mungkin ucapan kalau di kampung kita di sini ya, misu itu kan biasa identik kan jelek misu. Itu kalau kita misu ditulis langsung, ada tulisan dalam laporannya. Nah di sini falyakul khairun. Kalau kita tidak bisa berkata-kata baik, berucap-ucap yang bagus, lebih baik kita itu falyakul khairon. Lek kaiso kata-kata api aulias diam. Jangan sampai kita terperucut saking kuwek gele terus berucap keluar ucapan yang jelek sampai kata-kata istilah bahasa itu misu. Naudzubillah. Itu merupakan dicontohkan oleh Allah, yaitu bagaimana ucapan-ucapan kita itu supaya membuat yang mendengar itu senang. Kalau kita berucap yang mendengar senang, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal ucapan. Yang kedua dalam hal yaitu kita sikap sopan santun kepada sesama. Ya, kita sesama saling menghargai, saling menghormati. Kita tidak saling yaitu merendahkan, kita tidak saling mengejek, kita tidak saling apa yang membuat teman kita mungkin tersinggung dengan ucapan kita, dengan sikap kita. Itu namanya salah satu contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang dalam artinya liutam lima makarimal akhlak. Itu ucapan, sikap, dan sopan santun itu yang menjadi pokok utama dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita kalau kita bertemu pada yang lebih tua, siapa itu? Mungkin kedua orang tua kita di rumah. Itu dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kita ketemu orang tua, langsung kita cium tangannya. Kita mencium tangan orang tua itu pahalanya besar. Setelah kita cium, baru kita ucap assalamualaikum. Itu pahalanya sangat besar sekali. Lah orang tua di sini ada 3 orang tua yang telah melahirkan kita. Orang tua yang telah mendidik kita, orang tua yang mengasuh kita. Yang mendidik orang tua siapa? Di sekolah. Ya, kalau kita itu diajari di sekolah, kita diajari di pesantren, diajari di TPD, diajari di madrasah. Jadi kalau kita mendapatkan ilmu dimanapun itu sebagai orang tua kita sama statusnya. Kalau kita menghormati orang tua yang mengajari, orang tua yang melahirkan untuk mengasuh, berarti nanti kita dimuliakan oleh Allah Taala, dimuliakan oleh anak kita, dimuliakan oleh seluruh makhluk Allah Taala. Sebab kita punya modal memuliakan kedua orang tua kita, memuliakan guru-guru kita, menghormati guru kita. Ini yang terakhir apa? Yaitu akhlak, tata krama, sopan santun membuat Nabi besar Muhammad SAW itu sampai semua ketutup oleh akhlaknya. Semua. Padahal Nabi Yusuf itu terkenal dengan gantengnya. Itu masih gantengan Nabi Muhammad. Kalau kita ibaratkan bola, itu Nabi Muhammad itu gantengnya 1 bola. Bulan Nabi Yusuf separuhnya bola Nabi Yusuf, yang separuh dibuahi gantengnya seluruh makhluk di dunia, mulai diciptakan pertama kali sampai terakhir. Gantengnya separuhnya Nabi Muhammad. Separuh di Nabi Yusuf. Beliau itu saking gantengnya Nabi Muhammad, ketutup oleh akhlaknya, oleh ucapannya, oleh sikapnya, sampai musuh itu senang. Oleh akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga mungkin kekayaannya. Dan kalau kita kenal kekayaannya itu Nabi siapa itu? Sulaiman sampai punya kerajaan, ya, punya kerajaan besar. Sulaiman terkenal sampai Nabi Sulaiman sampai bisa berkata-kata dengan hebat. Itu Nabi sama kaya sekali, tapi dengan kekayaannya setiap mempunyai hasil keuntungan langsung diberikan, langsung dikasihkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sampai-sampai kekayaannya itu tertutup dengan sebab akhlaknya bila Nabi besar Muhammad SAW. Yang dalam hadisnya innama bustu liutamma makarimah akhlak. Makanya kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh orang tua kita, oleh guru kita, oleh semuanya, maka kita harus memuliakan, belajar sopan santun, baik ucapan, tindak tanduk, tingkah laku, supaya hidup kita sukses di dunia, lebih sukses di akhirat. Ini yang membuat
membuat kita nanti menjadikan senang dengan sebab lahirnya Nabi Muhammad SAW, bisa mencontoh berbagai aktivitas, mulai kita bangun tidur sampai kita bangun lagi dicontohkan oleh Rasulullah. Mungkin kita bangun tidur, kita ucapkan sesuai dengan contoh Muhammad, mengucap muji dengan Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu semua ada doa-doanya, ada contoh-contoh dari Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu contoh kecil di setiap perbuatan apa saja. Itu ada contohnya kepada yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh lagi nanti kita sambung, ya, kita lanjutkan.